Businessman Opinion. Mitra bisnis, pemerintah berencana mewajibkan PCR tes negatif untuk penumpang seluruh moda transportasi jarak jauh, termasuk pesawat, kereta api, maupun bis antar kota. Alasannya untuk mencegah penularan corona lantaran kapasitas dari moda transportasi tersebut akan dinaikkan. Bahkan di pesawat kini sudah 100%. Apa komentar Anda mengenai kewajiban PCR di seluruh moda transportasi ini? 633-9160 Businessman Opinion, 633-9160. Tujuan utamanya untuk memutus mata rantai penyebaran dengan memberikan tes PCR pada masing-masing angkutan jarak jauh, baik darat, laut, udara, itu tentunya mendapat apresiasi positif. Cuma yang perlu dipikirkan, betul nggak tingkat PCR yang diberikan itu seragam dengan nilai yang tadi diberikan Pak Jokowi sebagai RI1 kita dengan jumlah nilai 300. Takutnya kan macam-macam nih, karena mereka punya kepentingan untuk pergi menggunakan jalan pesawat udara atau kereta api, terburu-buru untuk satu kepentingan sehingga PCR yang ditawarkan tinggi, tapi mereka terpaksa membayarnya karena ada keperluan yang insidental atau esensial gitu loh. Ini yang membuat diskriminasi harga terhadap PCR. Yang terhadap yang lainnya juga kita lihat mata rantai ini dinaikkan menjadi penumpang yang banyak. Tentunya penyebarannya akan bertambah. Apalagi kan nanti rencananya gelombang ketiga atau third wave ini akan melanda. Itu isu-isunya seperti itu. Nah, apakah pemerintah kita siap dengan mengadakan hal-hal demikian? Karena di satu sisi efek domino yang ditimbulkan kalau tidak dilaksanakan atau di-markup sampai jumlah banyak penumpang, otomatis kan income dari pengusaha angkutannya, stakeholdernya tidak akan mencapai hasil optimal. Jadi ekonomi pun terpuruk. Nah, ini dua sisi mata, seperti mata uang yang harus betul-betul diamati secara cermat dan terintegrasi. Jadi jangan sepotong-sepotong, karena kalau mengharapkan ekonominya bertambah sementara wabahnya banyak, itu juga rujam gitu loh. Saya kira demikian. Memang tuh itu PCR tuh perlu, cuman kan mahal nih. Misalnya kita keluar kota seminggu, kita mesti 2 kali PCR, jadi mahal. Jadi ya solusinya ya coba pemerintah lewat Kimia Farma tuh sediakan alat-alat PCR gitu loh. Jadi kita bisa beli, kita tes, nanti hasilnya di cek aja, jadi biayanya nggak terlalu mahal gitu. Makasih. Ya, saya mempunyai pandangan pengetesan PCR itu terhadap semua moda transportasi umum itu tentu ada kebaikannya, karena ini untuk mencegah terjadinya gelombang ketiga. Tetapi yang ingin saya highlight, kenapa ya waktu bulan-bulan 6 bulan Juli itu PCR begitu tinggi harganya, sementara sekarang tanpa presiden minta 300.000 sudah turun lagi sampai 450. Sekarang presiden buka suara minta di 300.000 dengan menerapkan pemeriksaan ke seluruh moda transportasi umum. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa gitu? Apakah supplier dari luar menurunkan harga, atau ini hanya persoalan demand sama supply? Karena belakangan ini COVID turun, sehingga permintaan turun, harga juga diturunkan. Dan ada permintaan dalam tanda kutip supaya permintaan terhadap PCR ini, alat pengetesan itu dinaikkan dengan menerapkannya di semua moda transportasi. Jadi saya pikir ini yang harus dijelaskan supaya jangan di masyarakat itu ada timbul pertanyaan, kenapa harga yang tadinya begitu tinggi bisa diturunkan, kemudian diperintah lagi turun. Padahal ini bukan keperluan semata-mata, ini sudah menjadi keperluan yang ditentukan oleh pemerintah dan berkaitan dengan pandemi. Jadi ini yang harus saya pikir ya setidak-tidaknya pihak yang terkait itu mencoba memberikan klarifikasi penyebabnya. Jangan presiden bicara 300.000 lantas semua ikut. Sementara yang saya baca importir kan cukup banyak. Salah satunya juga ada dari pemerintahan BUMN.
Ya, saya mendukung sepenuhnya upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran virus yang sangat memberatkan negara dan juga pribadi-pribadi kita ini. Tetapi harus diperjelas juga yang dimaksud dengan perjalanan jauh itu berapa kilometer. Karena yang akan terbebani paling utama adalah perjalanan darat, baik nyetir, pakai bus, atau menggunakan kereta. Kan biayanya murah biasanya. Masa harus lebih mahal bayar biaya untuk PCR testnya? Kalau pesawat mungkin oke lah, tiketnya pasti mahal. Terima kasih. Ya, menurut saya PCR itu kan urgent, penting. Sedangkan ini aja, kita vaksin aja ditanggung pemerintah. Minimal tuh disubsidi lah, maksimal tuh 150.000 lah. Jadi mau bayarnya itu bagus. Tujuannya kita ngerti supaya membatasi ruang gerak untuk bepergian. Tapi kalau saya lihat begitu kelihatannya kurang adil begitu. Kalau pemerintah memaksakan setiap warganya untuk PCR test, mau untuk pesawat, mungkin kereta api, ya, bis, luar kota, walaupun katakanlah PCR-nya diturunin jadi 300.000, menurut saya pemerintah berspekulasi, bahaya, sangat berbahaya, ya, karena dia nggak inget nih pemerintah berapa puluh triliun dia harus keluarkan kalau orang sampai terjangkit kena COVID itu meluas, merembet kemana-mana. Itu berapa puluh triliun pemerintah harus siapkan uang untuk di rumah sakit, pemerintah khususnya, rumah sakit pemerintah. Nah, mungkin lebih bijak, lebih baik pemerintah batasi, mau bis luar kota, mau pesawat, tetap 50% kapasitas penumpangnya. Nah, kalau kan otomatis kan kalau dibatasi begitu, ongkosnya kan naik kan, ongkos transport. Nggak apa-apa, ongkosnya naik, kan hanya orang yang mampu yang akan bisa naik pesawat, naik kereta dan sebagainya. Ya kan? Daripada dia berspekulasi begini, kos yang ditanggung pemerintah dan efek dominonya itu jauh lebih bahaya kalau menurut saya. Itu nggak bijak sama sekali. Terima kasih. Kalau menurut saya lebih bagus seperti sekarang ya, diterapkan PCR untuk segala moda transportasi. Artinya apa? Pengusaha-pengusaha pariwisata kayak seperti travel atau pesawat itu kan bisa bernapas lega. Dan dengan diterapkannya PCR berarti pasti orang mampu dong yang akan berangkat dengan memikirkan biaya PCR bolak-balik dan segala macam kan. Nah, tetap aja. Jadi ini salah satu keputusan pemerintah yang bagus, tapi harganya memang harus diturunkan. Walaupun di level 300 tetap aja yang akan bepergian itu orang yang mampu gitu loh. Saya pikir begini, sudah terbukti pemerintah berhasil mengendalikan laju COVID. Sekarang pemerintah bertahap sudah memberikan kelonggaran dan PCR itu sudah kewajiban. Ikuti sajalah, jangan diributin. Kalau memang mau berlibur, ya siapkanlah budget ekstra. Saya juga biasanya setahun 2 kali berlibur ke luar negeri kok. Tapi saya tahu bahwa sekarang liburan itu bukan kebutuhan primer. Dan pemerintah tujuannya baik. Ya sudah, kita ikutin aja lah. Dan jangan lupa, orang yang melakukan perjalanan itu cuma sebagian kecil dari total penduduk. Jangan gara-gara sebagian kecil ini diutamakan, satu negeri nanti menderita lagi. Dilonggarkan dan kemudian COVID-nya meledak lagi. Terima kasih. Kalau memang tujuan dari RI 1 kita, Pak Jokowi ingin menyeragamkan, menyelaraskan satu harmonisasi antara angkatan darat, laut, dan udara itu sama, ya harusnya diterapkan secara menyeluruh dan terintegral. Jadi artinya tidak tembang pilih, karena selama ini kan yang dianggap lebih murah kereta api dengan jalur bus ya, angkatan darat. Sementara angkutan laut, angkutan udara itu jauh lebih mahal, karena ini menggunakan tes PCR yang jauh lebih mahal. Jadi saya kira harus lebih menyeluruh. Dia punya tes itu harus betul-betul diseragamkan. Kalau harga jumlah dengan 300.000 ya harus diterapkan 300.000. Saya kira pemakai angkutan darat akan berpikir ulang untuk hal demikian.
untuk PCR tes ini untuk perjalanan jauh karena waktunya makan waktu yang lama, saya rasa itu perlu. Kenapa? Karena untuk tadi dibilang supaya tidak terjadi contagious ke orang-orang sekitarnya. Apalagi kapasitasnya sekarang udah 100% ya. Itu yang mesti dipahami orang-orang bahwa ini bukan pemaksaan, tapi andai kata Anda membawa satu penyakit, Anda mau ketepa orang atau Anda ditepain orang gitu kan bahasanya. Nah, kalau itu tidak mau terjadi, ya patuhi ke hal itu gitu loh. Dijadikan sebagai sosialis kewajiban lah. Aware terhadap diri sendiri juga dan aware terhadap orang lain juga gitu loh. Ya kan, kayak contoh kita pakai masker yang dulu pada ribut, sekarang pakai masker jadi satu kebiasaan habit yang baru kan. Kenapa nggak dilakukan seperti itu juga? Nah, kedua, masalah PCR ini memang harusnya jangan bilang 300 ribuan. 300 ribuan itu nanti akan dibilang jadi 300-an sekian. Patokin aja kayak Pak Jokowi bilang waktu itu yang jadi 495 ribu. Kenapa nggak langsung bilang 250 ribu gitu loh? Kalau dipaksakan, saya rasa semua orang juga akan bilang keberatan atau apa, oke, tapi ada jangka waktunya dong, mau sebulan, 2 bulan maksimal gitu loh. Jangan terlalu lama mundur-mundur juga gitu loh. Karena kalau perjalanan yang jauh itu, kalau tugas kantor mungkin oke, kita dibiayain kantor. Tapi kalau namanya leisure gitu ya, pelancong, jalan-jalan, Anda kan berarti punya budget yang harusnya logikanya kalau ada keberatan ya nggak usah jalan-jalan gitu loh, ya kan? Tapi kalau ada mau jalan-jalan, Anda harus ya spend duit itu untuk PCR gitu loh. Jadi ada satu-satu yang harus yang dimaklumi gitu, jangan dijadikan beban gitu loh, gitu kan. Untuk orang-orang yang mau pulang kampung atau apa ya mungkin saya nggak ngerti, itu saya belum bisa ngasih pendapat karena memang ya kendaraan bis atau apa sebenarnya ya susah ngomong saya juga gitu loh. Tapi intinya yang kayak pesawat, kayak kereta itu kan masih kan secara budget kan akan lebih tinggi gitu loh. Tapi balik lagi kesadaran masyarakat untuk kesehatan ada nggak gitu di situ? Itu menurut saya sih. Terima kasih. Saya sih sebagai rakyat jelata ya aneh aja ya, jadi PCR diwajibkan ke semuanya. Kemarin khusus pesawat aja harga 4,5. Sekarang begitu diwajibkan langsung 300 diturunkan sama Bapak Presiden Republik Indonesia kita ini ya. Ini jadi gimana ya? Kayaknya enak betul ini, mungkin ya spotnya masih banyak belum terjual. Nggak tahu bisnis Pak. Kata begini, kita kembali lagi kita tegaskan. Kalau memang itu untuk negara, pemasukan, memang kita nggak ada dana, rakyat akan menolong berapapun harganya. Tapi kalau pebisnis yang bermain, atas instruksi Bapak Presiden Republik Indonesia, Kalau menurut pendapat saya sih, program kebijakan pemerintah maupun pernyataan dari Presiden Jokowi atas penurunan PCR jadi 300 itu merupakan kebijakan yang bagus, karena sebetulnya tujuan utamanya adalah melakukan testing ya, supaya tidak ada penyebaran pandemi yang saat ini pemerintah sudah berusaha sekuat tenaga untuk menurunkan akibat dari COVID-19 ini. Saya pikir itu laksanakan dan berikan sesuatu yang terbaik buat negara ini pastinya. Terima kasih. Ini kalau pikir-pikir lucu juga ya. Udah divaksin, sekarang gembornya PCR. Jadi vaksin itu untuk apa? Aneh juga, ini dagang obat menjadi banyak. Jadi sekarang kalau 300 juga masih mahal juga, seharusnya mesti gratis gitu. Artinya sebenarnya nggak ada artinya juga PCR itu. Udah pakai vaksin kok kelompok PCR lagi. Jadi vaksin nggak ada artinya dong, buang duit begitu banyak. Begitu aja ya. Darat, laut, dan udara. Tes PCR di 3 moda transportasi, darat, laut, dan udara. Ada peribahasa berat dipikul, ringan dijinjing. Beratnya kita sampai tujuan tersebut harus ngasih tes PCR 3 kali 24 jam ke petugas. Atau sebelum berangkat ke tujuan, kita harus melakukan tes PCR. Padahal kan kita tes dan tes terus kan buang-buang duit atau uang kita kan. Nah ini sekarang ringannya, kita ada smartphone, download aja aplikasi tracing Peduli Lindungi, sekalian scan QR code. Kalau kita hijau, kita boleh memasuki negara yang kita tuju. Saya rasa itu sih. Pernah mengalami ketakutan yang luar biasa, dan pemerintah juga pernah pusing luar biasa ketika kasus COVID ini meledak dan memuncak. Karena itu
saya pikir kebijakan pemerintah ini harus didukung. Kenapa? Supaya orang-orang yang memang tidak betul-betul perlu pergi jarak jauh, tidak perlu pergi kalau sekedar buat jalan-jalan. Tapi kalau untuk tujuan bisnis dan sebagainya, yang harus pergi tetap pergi. Kalau nanti penyakit ini meledak lagi, yang susah juga kita semua. Bahwa kena biaya 300.000, itu namanya kita arisan. Jangan kalau kejadian semuanya dibebankan ke pemerintah. Jadi kita sebagai masyarakat mau senang, mau cari duit, memang harus keluar biaya. Demikian masukan dari saya. Terima kasih. Kalau untuk situasi saat ini sih saya sebenarnya nggak masalah, karena memang kita tuh masih belum bebas lah ya dari pandemi gitu. Terus mengenai tarif ya saya rasa pemerintah dalam hal ini mungkin Menteri Kesehatan udah punya kalkulasi lah. Karena kan nggak mungkin juga semuanya itu gratis, karena di ujungnya semua itu sebenarnya kan ada uang yang harus dikeluarkan. Nah mungkin saya setuju aja sih sebenarnya kalau untuk PCR, tapi yang harus jadi concern itu sampai kapan gitu loh. Karena logikanya gini deh, semua ini kan masing-masing punya pegangan ya. Ada yang penyedia alat swabnya, kemudian ada penyedia mungkin kalau vaksin itu ada penyedia jarumnya, seperti itu. Ini kan jadi satu kendaraan bisnis baru nih dengan adanya pandemi ini buat perusahaan-perusahaan itu. Nah, kalau misalnya secara global kita bilang oke, pandemi selesai ya, kita turunkan status sebagai endemik katakan, apakah perusahaan-perusahaan itu akan ikhlas, dalam tanda kutip ya, akan ikhlas melepas bisnis yang selama ini mereka udah cukup kenyang gitu loh. Itu aja sih, saya cuma khawatirnya nanti nggak ada batasan waktu, akhirnya sepanjang waktu sampai entah kapan itu jadi sesuatu yang wajib gitu loh. Padahal sebenarnya di luar sendiri statusnya sudah diturunkan seperti itu. Itu aja sih sebenarnya yang jadi concernnya. Ya kalau PCR itu saya setuju ya. Kalau antigen kan nggak terlalu kelihatan hasilnya, jadi bisa hasil yang palsu. Kalau PCR itu kan lebih akurat, dan kalau ditanya sudah vaksin kenapa harus PCR, kita bisa berkaca dari negara tetangga. Itu Singapura sudah 80% vaksin, tapi kenapa bisa membludak lagi dia? Nah, kita sudah tahu seperti itu. Apakah kita lebih disiplin dari Singapura? Yang enggak, rakyat kita semua pakai maskernya aja masih di dagu, masih banyak gitu kalau kita lihat di jalan. Jadi kebijakan ini sudah tepat. Kalau yang mau naik pesawat seperti ini kan justru lebih aman rasanya, karena nggak perlu karantina seharusnya. Kalau sudah semua satu pesawat isinya PCR negatif, kita kan ada rasa nyaman, ada rasa amannya. Nanti pulang ketemu keluarga pun juga lebih tenang hati kita, nggak akan menularkan jadinya. Itu aja sih. Ya kalau menurut saya sih jangan ya, karena pertama menambah beban juga untuk orang mau berpergian, dan jadinya ekonomi juga nggak jalan. Apalagi buat semuanya, ya memang nggak adil juga sih sekarang cuma pesawat, tapi kalau buat semuanya juga ya tambah parah juga sih jadinya. Dan masalahnya juga gini, PCR itu kan dia mendeteksi pada saat dia diambil sampelnya. Jadi misalnya dia sekarang diambil sampel, terus habis dia diambil sampel, dia jalan-jalan ke minimarket gitu. Nah bisa aja di situ dia tertular, tapi tetap hasilnya negatif. Karena apa? Waktu dia belum ke minimarket itu dia negatif memang, tapi setelah terkena di minimarket jadi positif. Itu kan sama aja. Jadi kalau menurut saya sih lebih baik benar-benar diterapkan aja itu yang namanya pakai masker. Kalau misalnya nggak pakai masker, benar-benar langsung dihukum. Terus disediakan banyak hand sanitizer atau apalah, yang penting bisa untuk mencuci tangan dan pakai sabun. Dan ya sedikit jaga jarak lah. Oke, makasih. Kalau PCR itu keluar kota memang perlu, jadi kita merasa lebih steril gitu loh. Tapi kalau bisa PCR itu dilakukan sendiri-sendiri, kita beli alatnya gitu loh. Jadi mendingan begitu. Kalau memang di tempat klinik itu mahal, 400-an. Itu aja, kalau bisa sendiri-sendiri. Itu usul saya gitu loh. Makasih. Ya, menurut saya mengenai PCR negatif itu memang wajib.
Nah, cuma ini kan masalahnya pemerintah harus mempertimbangkan berbagai macam faktor. Ya, jadi sebaiknya kalau memang itu wajib, lebih baik pemerintah ambil alih dan berikan itu secara gratis kepada masyarakat, sekaligus membantu. Daripada nanti pemerintah mensubsidi berbagai macam biaya terkait COVID. Nah, ini waktunya pemerintah ngambil alih itu. Lebih baik ya digratiskan saja, sehingga tidak jadi beban, dan itu juga untuk kepentingan pemerintah nantinya. Terima kasih. Satu komentar saya, negara itu juga belajar kok dari luar negeri kejadian. Buktinya di luar negeri yang sudah dibebaskan ditutup lagi. Dan itu yang sudah vaksin boleh dikata hampir 100%. Contoh, Amerika juga seperti itu. Jika mau bepergian harus pakai PCR. Dan PCR lah sampai saat ini yang paling akurat. Dan yang diakui oleh WHO. Kalau memang kita nggak setuju, mending nggak usah pergi. Tapi apabila pergi, kita juga harus patuh pada aturan, karena kalau tidak, nanti bencana lagi. Yang salah katanya pemerintah bodoh, nggak bisa ngurusin. Nah, ini kan repot. Kalau sekarang sudah landai, lalu diberi aturan, nggak boleh sembarangan, katanya pemerintah ribet. Yang benar yang mana sih? Sekarang contoh China yang begitu bagus cara bekerjanya sudah ditutup lagi gara-gara Delta. Dan kita kan udah pernah kena Delta pada saat dilarang untuk pulang mudik. Pertanyaan saya, kalau mau protes, itu proteslah untuk PCR dikurangi. Dan sebenarnya kita juga kurang kreatif ya. PCR itu harga mesinnya sudah diturunkan kok oleh agen-agen. Itu ada, Google aja. Harganya udah turun 50%. Siapa yang mau investasi? Dan siapa pula yang mau kerjakan, bisa kok murah. Tapi saya nggak tahu obat-obatnya, bahan-bahannya dari mana. Karena apa? Karena sebelum saat ini pun kita itu nggak pernah punya pabrik untuk dasar obat, yaitu paracetamol, ibuprofen. Itu aja kita nggak pernah punya. Dan saat ini sudah kejadian diadakan, tapi yang mau China, dan udah digebrak oleh pemerintah. Nanti pemerintah lagi dimarahi, China lagi. Bosan deh, makasih. Baik, terima kasih untuk Anda mitra bisnis yang sudah berpartisipasi dalam Businessman Opinion. Saya Anto Wijaya.